PT Kereta Api Indonesia menjadi bagian penting dalam sejarah kemajuan negeri. Dengan visi berkelanjutan, PT KAI berkomitmen menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia. Dari masa ke masa, Kereta Api Indonesia mampu melampaui berbagai tantangan untuk terus menghidupkan asa dalam pembangunan bangsa. Dengan inovasi tiada henti, PT KAI terus beradaptasi dengan tuntutan pelanggan, mewujudkan transportasi yang aman, nyaman, dan terintegrasi. Dengan transformasi digital, PT KAI melaju menggenggam masa memberikan layanan yang mampu menjawab perubahan zaman. Dengan sumber daya manusia yang loyal, berdedikasi, dan kompeten menjadi nilai utama transportasi yang fokus pada keselamatan. Didukung oleh karakter yang bertanggung jawab sesuai dengan core value akhlak, menghubungkan setiap lapisan wilayah, menciptakan kemudahan aksesibilitas, dan membawa Indonesia semakin maju. PT KAI terus melesat mewujudkan transportasi yang efektif dan efisien untuk merajut impian ke pelosok negeri. Menjadi bagian kebanggaan negeri, Kereta Api Indonesia fokus memberikan pelayanan terbaik dengan investasi pada sarana, prasarana, dan teknologi. Nah, siapakah sosok di balik keberhasilan revolusi perubahan Kereta Api Indonesia ini? Keberhasilan revolusi perubahan ini bergerak di kala PT Kereta Api Indonesia dipimpin oleh Bapak Ignatius Jonan di tahun 2009 hingga tahun 2014. Setelah menjadi Direktur Utama PT KAI, beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Perhubungan RI pada tahun 2014 hingga tahun 2016. Lalu pernah juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI pada tahun 2016 hingga tahun 2019, di bawah kepemimpinan Presiden Bapak Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Muhammad Yusuf Kala. Berbicara soal transportasi yang aman, nyaman, dan tepat waktu, mungkin kita akan terbayang dengan salah satu moda transportasi terbaik yang dimiliki Indonesia, yaitu kereta api. Tetapi, kondisi tersebut sangat berbanding terbalik jika kita melihat kondisi perkeretaapian Indonesia sebelum tahun 2012, yang pada saat itu menjadi moda transportasi yang paling dihindari oleh masyarakat. Kondisi perkeretaapian sebelum tahun 2012 bisa dibilang sangat memprihatinkan, terutama bagi penumpang yang berada di kelas ekonomi. Penumpang harus duduk dengan kursi yang tegak lurus dan saling berhadapan dengan udara yang panas karena gerbong tidak dilengkapi dengan pendingin udara. Apalagi gerbong selalu terisi penuh dengan penumpang gelap yang tidak memiliki tiket, yang sering menggunakan warung kereta sebagai tempat duduk dan tempat tidur. Dan uniknya lagi, banyak pedagang asongan yang warawiri menjajankan dagangan mereka yang menambah semeraut kondisi gerbong kereta pada saat itu. Belum lagi ketika masa mudik lebaran, penumpang akan membludak dengan jumlah yang begitu masif yang akan menambah pengapnya situasi gerbong. Dalam sistem tiketing pun, jumlah ketersediaan tiket juga tidak dapat diketahui jelas oleh para penumpang. Dan calo-calo tiket banyak yang berseliweran menawarkan jumlah tiket dengan harga yang lebih mahal dengan kondisi yang sedemikian buruknya. Jadi gimana? Sudah kebayangkan bagaimana ruwetnya kondisi perkeretaapian Indonesia pada saat itu? Untuk langkah awal perubahan wajah perkeretaapian Indonesia, Bapak Ignatius Jonan memulai dengan hal yang paling sederhana, yaitu merubah image stasiun yang terkenal kumuh menjadi toilet yang bersih dan tentu saja gratis. Langkah-langkah kecil tersebut ternyata mendorong langkah-langkah perubahan besar lainnya pada perkeretaapian Indonesia. Salah satu langkah besar dimulai tahun 2013, di mana para pedagang asongan mulai dilarang untuk berniaga baik di peron maupun di dalam kereta. Sistem boarding pass mulai diterapkan dengan penumpang yang memiliki nama sama pada tiket dan kartu identitas yang boleh memasuki peron stasiun, sehingga penumpang gelap yang tidak memiliki tiket tidak dapat masuk ke dalam kereta. Dan perubahan besar paling unik terjadi di dalam gerbong kereta ekonomi yang terkenal dengan image gerbong panas diubah dengan penambah sistem pendingin udara dengan jenis AC rumahan. Langkah tersebut sangat tepat karena dengan AC rumah biaya, pemasangan sistem pendingin udara dalam gerbong ekonomi jauh lebih murah dibanding dengan AC khusus gerbong. Pemasangannya pun jauh lebih mudah dan lebih cepat, sehingga pemasangan pada seluruh armada kelas ekonomi dapat terselesaikan dengan cepat. Jadi, pencapaian-pencapaian di tahun 2012 yang disertai upaya perubahan untuk peningkatan pelayanan semakin mantap. Langkah PT Kereta Api Indonesia sebagai perusahaan perkeretaan api yang siap tumbuh melalui proses, siap mengembangkan berbagai teknologi, siap membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan siap bersaing,
serta berpacu dalam perkembangan dunia. Keberhasilan PT KAI dalam menciptakan dan menerapkan praktik GCG atau CGC, mulai tahap perencanaan, pengorganisasian, implementasi, dan pengendalian telah memberikan manfaat bagi seluruh organ perusahaan, khususnya bagi karyawan dan pengguna kereta api. Terbukti dari peningkatan kesejahteraan karyawan, dan yang terpenting adalah meningkatkannya kepercayaan pemerintah dan masyarakat terhadap perkeretaapian Indonesia. Sebagai badan usaha milik negara, PT KAI terus melakukan terobosan-terobosan dan inovasi dalam upaya sarana prasarana yang handal, mengutamakan keamanan dan keselamatan integrasi terjangkau oleh lapisan masyarakat dan terbesar serta terbesar di seluruh Indonesia. Dengan perubahan-perubahan yang telah dilakukan oleh PT KAI, image perkeretaapian Indonesia yang sebelumnya terkenal kumuh, sumpek, dan tidak aman berubah menjadi moda transportasi yang sangat aman dan nyaman. Kemudahan dalam memperoleh tiket dengan secara online pun menjadikan moda ini kian digemari dan terbukti moda ini selalu saja sold out di musim pemburuan. Contohnya tiket mudik lebaran dan libur panjang. Di bawah kepemimpinan Ignatius Jonan, PT KAI mengalami transportasi yang signifikan dalam hal operasional dan layanan. Fokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas telah membantu perusahaan untuk menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Investasi dalam infrastruktur dan modernisasi armada kereta api telah meningkatkan kualitas layanan, mengurangi waktu perjalanan, dan meningkatkan keselamatan. Implementasi teknologi digital dalam hal layanan pelanggan seperti sistem pemesanan online dan aplikasi mobile telah mempermudah aksesibilitas dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, perubahan budaya organisasi yang menekankan pada pelayanan prima dan profesionalisme karyawan juga menjadi salah satu kunci keberhasilan manajemen perusahaan ini. Perubahan yang berhasil memerlukan inovasi dan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan teknologi. Organisasi harus selalu siap untuk bertransformasi demi memenuhi harapan pelanggan. Dalam setiap langkah perubahan, penting untuk tetap fokus pada kebutuhan dan pengalaman pelanggan. Layanan yang baik akan menciptakan loyalitas dan kepercayaan. Membangun komitmen terhadap kualitas layanan dan produk harus menjadi prioritas utama. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan reputasi perusahaan, tetapi juga mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Keberhasilan manajemen perubahan sangat bergantung pada berkolaborasi dan keterlibatan seluruh tim. Semua elemen dalam organisasi harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dari hal yang sudah kita bahas, kita bisa ambil pelajaran dari sebuah langkah kecil. Suatu perubahan dapat mendorong perubahan-perubahan besar yang dapat memberikan manfaat bagi banyak seluruh masyarakat.